Kan baru kenalan, jadi salah dikit nggak apa-apa. Atas pembacaan dan hadamnya, semoga apa yang kita baca selalu dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pelajaran selanjutnya pelajaran yang akan dibawakan disampaikan oleh bawa pisang itu. Benar, itu bawa pisang. Disampaikan oleh guru kita Uminda Ustazah Hajah Sikaidi, kepadanya kami persilakan. Kemarin apaan sih? Kemarin sholat Rukun sholat, sunnah sholat. Aulia. Sunnahnya juga udah semua ya. Dicatat. Pipa sakit. Nah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyiral hadirat rahimakumullah. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir pada hari ini. Alhamdulillah banyak. Ini hari Selasa bisa itu Soimah? Lagi apa? Enggak terapi. Oh gitu. Tapi memang tetap hari Selasa. Dokternya. Iya. Dokter kan? Kemarin sudah selesai kita membicarakan tentang sholat. Ada rukun, ada sunnah abad, ada sunnah hay'ah gitu ya? Iya, udah semuanya tuh ya. Oh iya, kita tawassul dulu ke Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal awali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi. Sekarang kita bicara masalah air. Air terbagi kepada 4. Ya. Aqsamul ma'. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya aqsamul ma' arba'atun. Bagian-bagian air ada 4. Pertama, air mutlak. Bagian-bagian air mutlak. 2, air musyammas. 3, air mustakmal udah. Mustakmal. Tadi juga belum. Mustakmal. Air mutlak, Mustakmal.
Keempat, mutanajis. Pertama, tadi apa? Mutlak. Kedua, musyammas. Ketiga, mustakmal. Keempat, mutanajis. Mutanajis. Pertama, mutlak. Air mutlak adalah air yang suci mensucikan. Tahir mutahhir. Air suci mensucikan. Maksudnya apa suci mensucikan? Suci bisa dipakai buat adat. Mensucikan bisa dipakai untuk bersuci. Jadi tahir itu adalah bisa dipakai buat minum, bisa dipakai buat adat. Buat adat itu buat kita, keseharian kita, buat masak, buat diminum, ya, buat pakai apa saja. Kalau mutahhir khusus untuk bersuci, ya, itu tahir mutahhir. Ada itu tahir mutahhir, suci mensucikan. Tahir itu suci, mutahhir itu mensucikan. Tahir itu suci. Suci bisa dipakai buat adat. Adat itu dia, ya, bisa dipakai buat apa aja. Buat keperluan kita. Kalau mutahhir jangan ditulis terus, kan ini berulang-ulang ibu ngomong. Kalau mutahhir itu untuk khusus bersuci, untuk wudu, untuk mandi junub, untuk istinja, untuk mandi haid, ya, untuk mandi bersuci maksudnya. Untuk istinja mau sholat. Kalau misalnya lagi haid, aduh ya Allah gelinting deh. Nggak apa-apa, karena jatuh sendiri, ya, nggak apa-apa ya. Kalau dijorogin sama mamahnya tuh baru. Ya. Misalnya kita lagi haid, terus istinja nih pakai air yang tidak mensucikan, boleh nggak? Boleh, karena bukan buat bersuci. Karena setelah kita istinja, kita nggak ada urusan dengan bersuci. Maksudnya tidak untuk sholat gitu ya. Karena kalau cari air yang suci mensucikan itu agak-agak nggak susah juga sih, ya. Jadi itu suci mensucikan. Kemudian yang kedua apa? Air musyammas, air yang terkena cahaya matahari. Itu makruh dipakai. Air musyammas dalam keadaan panas, ya, airnya dalam keadaan panas. Dan di bejana yang dari kaleng. Kalau lagi panas banget. Bejana, ngerti nggak bejana? Wadah, tempat, kayak tong minyak, ya. Tong minyak tuh kaleng minyak, kalau nggak ngerti tong. Kaleng minyak, jerigen, ya. Kaleng minyak kita taruh di pelataran buat nampung air, ya, buat nampung air. Kemudian dia kena sinar matahari dalam keadaan panas, nggak boleh dipakai. Itu akan mengakibatkan jadi penyakit kulit. Jadi bolehnya buat nyiram pohon,
buat ngepel. Tapi kalau untuk badan kita jangan. Lain halnya kalau airnya di toren kan dalamnya fiberglass ya. Plastik. Plastik. Oh iya. Ada nggak toren yang dari kaleng? Ada tetangga saya. Iya benar deh, wangi itu ya. Tapi dalamnya fiber, bukan kaleng. Tapi kalau di dalamnya kurang tahu. Ya, stainless tetangga. Kayaknya sih pasti dalamnya fiber dah. Fiberglass. Ya, Kalau di dalamnya cuma apa? nggak apa-apa. Fiberglass kan itu semacam plastik. Jadi kalau misalnya dari kulit, ya kan dari kulit, dari kayu nggak apa-apa. Tapi kalau dari kaleng tuh yang nanti yang akhirnya tuh lama-lama dia karatan terus cetian ya, yang suka ada itu tuh berminyak-minyak. Nanti keluar berminyak-minyak itu yang bahaya. Makanya dimakruhkan. Itu musyamas ya. Kemudian apa? Mustakmal. Sebetulnya mustakmal inti masuk ke dalam tohir ghair mutahhir. Yang ketiga tuh tohir ghair mutahhir. Tohir ghair mutahhir, suci tidak mensucikan gitu. Jadi yang ketiga tohir ghair mutahhir, suci tidak mensucikan. Nanti terbagi kepada dua, mustakmal dan tohir ghair mutahhir. Tohir ghair mutahhir. Tohir apa? Suci. Tadi tahu nggak suci tadi di atas? Boleh dipakai buat apa? Buat kebutuhan sehari-hari. Kalau ghair mutahhir tidak mensucikan. Tadi kan tohir mutahhir, suci mensucikan. Sekarang tohir ghair mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Itu ada dua tuh, yang tohir mutahhir. Yang pertama air yang kecampur dengan benda yang suci. Air yang kecampur dengan benda yang suci. Itu yang pertama ya. Maksudnya apa air yang kecampur dengan benda yang suci? Salah, baunya kecampur air Sabun mandi kecemplung. Yang ukuran airnya kurang dari 2 kulah. Tulis. Yang ukuran airnya kurang dari 2 kulah. Yang ukuran airnya kurang dari 2 kulah. 2 kulah apa? 2 kulah tuh seapa? 60 cm kali 6. Jadi gini, panjang 60 cm, lebar 60 cm, dalam 60 cm. Itu ukuran 2 kulah. Bujur sangkar kalau kayak begitu ya. Iya aja. Jadi aman. Biar aman. Atau 10 jerigen minyak tanah, minyak sayur. Yang jerigen, bukan jerigen, yang kaleng, yang zaman dulu, yang kaleng kerupuk tuh. Oh iya, yang kaleng kerupuk, bukan yang gede. Yang kaleng kerupuk yang itu tuh yang suka digantung-gantung. Itu kaleng minyak itu. Sekarang dipakai buat kaleng kerupuk. Itu kalau ibu beli bakso, kan ada kaleng kerupuk. Itu 10 kaleng. Itu kira-kira berapa liter itu isinya 10 itu satu kaleng itu. Kaleng kerupuk ya, sekarang gantinya kaleng kerupuk, bukan kaleng kerupuk yang dibawa sama mamang-mamang gede banget, bukan. Iya, yang baru-baru.
Black, iya black. Sepatu juga black nih. Black kan? Itu berapa liter itu? Ah, satu blacknya berapa liter? Nggak tahu ya. Kalau nggak buat tempat air ya. Ah, 10. 10 kali 10 berapa? 100. Masa? Kilo itu Kalau 60 kali 6, kalau 60 cm kali 60 cm kali 60 cm isinya jadi berapa? sisi kali sisi ya. Tunggus dong. Kan baru kemarin pada sekolahnya, masa udah lupa sih? Nggak bisa. Iya, banyak memang tinggi. Iya, kubus. 6 kali 6 30. Ya, Bang. 6 kali 6 Ngitung kubus kayak gimana sih? 720. Enggak sampai segitu. 6 kali 6 36. 36 kali 6 Ya. 6 6 12 1. 6 3 18 19 Emang sekitar segitu 200-an. Bukan karena tukang dagang. Dia ini 216. matematik. Itu 216 dapat dari mana? 6 kali 6 Ini 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6 kali 6 6 kali 3 berapa? 18. Hah? Oh, beda. Jadi ngitungnya gimana? Oh, jadi 6 tambah 6 tambah 6. 6 kali 6 berapa? 36 kali 6 36 kali 6. 6 kali 6. 36. 36 kali 6. Iya. Berapa? 36 kali 6. 216. 216. Kan tadi 60 cm. 2 tambah 0 ya berarti. Hah? Kan 60. Jadi tambah 0 berarti 2160. Jadi 2160. Kali kali dibikin. Iya 2160 berarti. Jadi 216 apa itu namanya? Jadi itu berapa? Mau maksudnya gini, isinya tuh isinya. 2160 cm. Itu semi kalau dia gitu. Itu dia berarti 216. Kalau liter 260. Ini lagi hitung liter kan? Iya. Bukan dari senti, ini lagi hitung liter. Iya. Kalau punya baknya kayak begitu segi 4, coba kalau baknya bunder misalnya. Nah, Itu kan negara, hitung negara. Hitung liter. Jadi kalau misalkan 10, kalau satu itunya 10 liter, berarti kali 10 berapa itu? Gitu kali. tapi kayak 1000 apa? Ya, nggak mungkin 1000 liter mah banyak amat. 100 liter. Jadi pada ngomongin yang itu sama Iya, kalau 10 liter. Berarti 10 kali makanya 20 lagi. 100 liter bukan 1000 liter. Iya. 100 liter. Iya 100 liter. Banyak nggak sih 100 liter? Banyak. Seape? Segitu. Segitu. Enggak, kalau misalnya itu bak punya ibu nyampe nggak 100 liter? Yang belakang nggak pernah ya? Tandang bentuknya. Eh, Segi panjang punya. Masuk Bu Guru, masuk dulu dia. Enggak biar bisa kira-kira. dah. Ya keren. Galon aqua aja kan 19 liter berarti ya. Galon aqua 19 liter. Berarti yang satu kali itu ada kali 20 liter ya. Ada lah ya, Mi. Ada ya. Yuk. Jadi 216 liter. Kita ada 19 liter kalau aqua juga kan. Ada yang kan Udah kayak gini nggak tahu tuh dua aku rasa apa ya. Dah, lanjut ya. Lah jangan begitu juga, nanti PR itu. Ya 60 cm. Lah kan ibu mah udah lupa.
Itu berapa liter itu? Kayak begitu. Anak-anak tukang dulu tadi ngomong. Belum bilang berapa, Bang? Tadi kan lagi ngomongin apa itu? Air suci tidak mensucikan. Air suci tidak mensucikan pertama adalah air yang tercampur benda suci yang ukuran airnya kurang dari 2 kulah gitu. Ibu mah gampangnya karena memang punya kolemnya segi 4, diginiin aja sama ibu. Oh belum gitu. Tuh kalau misalnya kolom yang dulu rumah BTN tuh belum tuh, yang segitu tuh ya. Dulu kan ibu pernah sempat tinggal di perumahan BTN, jadi tahu tuh kayak begitu tuh kolamnya, ya. Belum nyampe itu, jadi kalau dikobok-kobok. Terus contohnya apa tadi? Air sabun, air kembang, nggak boleh. Ya, mau berubah rasa ataupun tidak berubah. Berubah rasa, kalau kurang dari 2 kulah, baik berubah rasa, berubah warna, apa aja sih? Berubah rasa, berubah warna, berubah rasa, berubah warna, berubah bau, mau berubah bau, mau berubah, walaupun tidak, itu tidak bisa dipakai buat bersuci, ya. Kalau mencapai 2 kulah, maka kalau berubah baru tidak boleh dipakai. Kalau tidak berubah tidak mengapa. Kalau nggak ada air lagi, habis tayamum. Jadi nggak boleh ya habis nggak ada air gitu, nggak bisa begitu. Jadi beralih kepada tayamum. Misalnya mau tayamum, cari dulu sekampung ini ada nggak air gitu. Jadi nggak boleh juga main tayamum aja. Barangkali ada di tetangga air gitu. Jadi habis nggak ada air, udah pakai air apa aja, nggak bisa begitu. Ya. Yang kedua baru itu air mustakmal. Yang tadi tuh air yang sudah kejatuhan, air yang sudah dipakai untuk bersuci, itu air mustakmal tuh. Jadi tadi nomor berapa sih? Nomor 3 ya. Nomor 3 itu ada 2. Pertama air yang kejatuhan dengan benda yang suci. Yang kedua air mustakmal. Jadi sebetulnya ibu tadi salah ya. Pertama harusnya air suci mensucikan. Kedua air suci tidak mensucikan. Kemudian ketiga air mustakmal. Air musyammas. Kelima air mutanajis. Nah, air yang suci tidak mensucikan terbagi pada 2. Ibu bingung ya? Bingung. Kalau ngeliat mukanya pada nyerengit juga, ngerti nggak nyerengit? Dan puyeng. Ini mah lagi ngomongin mustakmal. Jadi cuman berubah ini doang. Ini kita lagi ngomongin mustakmal. Mestinya si ibu bilangnya air suci tidak mensucikan. Gitu. Air suci tidak mensucikan terbagi kepada 2. Pertama, air yang kejatuhan bukan benda najis, benda yang suci. Yang kedua air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air yang sudah dipakai untuk bersuci. Air yang sudah dipakai untuk bersuci. Yang ukurannya kurang dari 2 kulah. PR tuh ya 2 kulah ya. Air apa itu? Air yang ukurannya kurang dari 2 kulah. Contoh misalnya gini. Air yang dianggap udah mustakmal kalau kita basuh apa?
Tangan. Kaki. Tangan. Jangan main kaki tangan. Pertama apa? Masa? Lihat pertama dulu. Pertama kita basuh apa? Oh, kalau buku. Wudu. Iya, wudu. Bersuci itu wudu maksudnya. Membasuh apa pertama? Tangan. Tangan hukumnya apa? Sunnah. Sunnah nggak jadi persoalan. Terus apaan habis tangan? Kumur. Kumur hukumnya apa? Wajib. Sunnah. Nggak ada urusan sama mustakmal. Terus habis kumur apa? Hidung hukumnya apa? Sunnah, nggak ada urusan sama mustakmal. Habis hidung, muka. Pas giliran muka, keciprat ke situ. Ini kan ember nih, ember, makanya kita naruh embernya di atas posisi kita, ya, supaya apa? Supaya jangan kecipratan. Kalau ke bawah, kalau misalnya di lantai embernya kita taruh, terus kita wudu pakai gayung, nggak boleh dikobok, harus pakai gayung. Pakai gayung, tahu-tahu bekas basuhan muka kita jatuh ke air yang ada di ember, maka air ember itu jadi mustakmal, gitu. Udah nggak boleh dipakai. Boleh pakai buat wudhu, kalau buat mandi. Boleh pakai buat mandi, kan dibilang tohir, gair, mutahhir. Maka ini bukan lagi ngomongin pakai keran. Gak apa-apa. Buat mandi apa nih? Oh, mandi aja, mandi adat. Mandi. Kalau mandi junub nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita basuh tangan, boleh tuh air pakai air mustakmal. Boleh. Terus habis muka apa? Muka berapa kali? 3. Pas yang keduanya boleh pakai air mustakmal. Jadi kita butuh air mustakmal tuh nggak banyak amat. Pas yang ketiga nggak juga, nggak butuh air suci mensucikan. Misalnya nih aqua nih, ini khusus buat aqua. Kita nggak tahu nih air nih mensucikan apa enggak. Jadi air aqua kita bawa ke dalam tempat wudhu, kita pakai deh tuh, ya, pakai. Lagi nyari apa itu? Nyari apa? Oh, tar dulu dah itu mah. Iya, nanti nggak konsen lagi ya. Kan PR itu mah. PR berarti nginep. Terus habis muka apa? Tangan yang keberapa yang pakai air suci mensucikan? Yang pertama. Air kedua? Jadi nggak ada maksudnya nggak ada urusan nama tohir mutahhir ya. Yang ketiga juga. Terus yang berikut habis tangan apa? Kepala wajib apa sunnah? Wajib. Ibu bingung kok. Ibu kalau ibu bilang sunnah, berarti ibu nggak sah wudhunya. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulikum. Iya, muka, tangan, rambut di kepala, kaki. Iya, meniat mah. Sekarang ibu nanya, niatnya di mana? Pada saat Iya, benar. Jadi nggak boleh di tangan ya. Boleh nggak kalau bacanya gini, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala? Boleh nggak? Ibu nanya boleh apa enggak? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Boleh. Enggak boleh. Berarti itu jatuhnya wudu buat sesuatu yang sunnah. Jadi harus fardhon.
Harus nggak boleh atau gini, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, nggak apa-apa. Karena ada li raf'il hadasil asghari. Atau nawaitul wudu'a fardhon lillahi ta'ala, udah gitu aja. Ini mah ibu lagi nanya. Iya. Kan jadi lengkapnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu udah lengkap banget. Tapi kalau misalnya ibu mau nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, nggak boleh. Nawaitul taharata lillahi ta'ala, nggak boleh. Jadi musimnya nawaitul wudu'a fardhon. Nawaitul taharata fardhon. Jadi harus ada fardunya. Gitu. Tadi ngomongin apa? Habis basuh ini. Udah selesai. Wajib. Yang wajib. Oh, pala. Habis pala apa? Kaki. Kuping apaan? Dia mah kuping apaan? Telinga. Sunnah. Berarti ada urusan nggak sama air mustakmal? Iya, boleh dipakai. Habis kuping apa? Tengkuk. Iya, tengkuk. Ini ibu pernah baca apa pernah dengar tuh kalau kita basuh tengkuk di sini nih, itu obat itu loh, obat pusing apa gitu. Jadi kan kalau di dalam kitab-kitab dianggap bid'ah ya, dianggap bid'ah. Tapi kalau menurut kesehatan itu kalau kita begini tuh kan kita kan begitu ya. Jadi semua kena. Jadi kalau misalnya ada yang nggak ada tengkuk, nggak basuh tengkuk ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau ibu terbiasa kayak begitu ya, apalagi pas ngedenger ada menurut kesehatan tuh ini bagus. Habis tengkuk apa? Kaki apaan? Wajib. Berarti masuk mesti air tohir mutahhir. Jadi mesti tohir mutahhir. Yang kedua, basuh yang kedua boleh pakai air mustakmal. Yang ketiga boleh pakai air mustakmal. Udah, air mustakmal. Keempat, air mutanajis. Air mutanajis apa artinya? Air yang kejatuhan benda najis. Benda najis, jangan benda najis. Najis aja. Air yang kejatuhan najis. Kalau bangkai najis nggak? Najis. Najis itu ada dua. Ada ma'fu, ada ghair ma'fu. Najis itu ada dua. Ada ma'fu, ada ghair ma'fu. Yang ma'fu itu yang tidak mengalir darahnya. Binatang yang tidak mengalir darahnya. Binatang yang tidak mengalir darahnya. Contohnya apa? Nyamuk. Apalagi? Cicak. Semut. Jadi kalau cicak hidup mutanajis nggak airnya? Kalau hidup. Enggak. Jangankan cicak. Misalnya lewat tikus. Tikus ke kebak gitu ya, kebak jatuh terus dia kabur lagi gitu. Mutanajis enggak? Enggak. Karena apa? Dia hidup. Kecuali mati. Nah, kalau hidup bisa aja mutanajis. Si tikus ini kalau kita ngelihat dia baru aja keluar dari got. Dia baru keluar dari got, langsung masuk ke dalam bak kita, keluar gitu.
Itu bukan karena tikusnya, tapi dia baru keluar dari got, tempat yang kotor. Dah. Yang ghair ma'fu ya itu yang mengalir darahnya, binatang yang mengalir darahnya. Tapi nggak boleh juga sengaja-ngaja. Ada semut mati dimasukin ke dalam mana? Ke dalam bak. Boleh nggak? Iseng banget. Nggak boleh. Ya, kayak gini nih sejadah nih. Ada semut mati. Pas giliran habis sholat, ya ini semut mati nih. Najis, najis bukan? Najis. Najisnya apa? Najis ghair ma'fu. Najis ma'fu. Karena mati. Tapi kalau kita ada semut nih, terus kita pindahin ke sejadah kita, nggak boleh. Sengaja memindahkan najis ke sejadah tempat kita sholat. Sudah ya? Sudah. Ada berapa? Ada 4. Apa aja? Air mutlak. Air mutan najis. Tohir mutohir. Masuknya jangan mustakmal deh. Yang ke itu tuh suci mensuci, tidak mensucikan. Tohir ghair mutohir. Jadi diganti tuh yang air mustakmalnya. Jadi air mustakmalnya diganti dengan tulis air suci tidak mensucikan. Air suci tidak mensucikan terbagi kepada 2. Apaan? Air yang kejatuhan benda suci dan air mustakmal. Ya sudah. Ibu-ibu selesai sudah. Karena ibu nanti mau melanjutkan perjalanan ke mana? Ke rumah Syafiq. Mohon maaf ya, ibu nggak bisa ikut. Nggak apa-apa ya. Sekarang aja. Jam 12. Gimana sih di sekolah? Masuknya dulu. Siapa? Dia rumahnya masuk dari makamnya Jauh. Oh. Gimana? Kita baca Al-Quran suratul Fatihah. Ayo. Semua belum baca apa-apa, baca doa akhir. Sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunin.